Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami untuk memenuhi tugas hukum ketenagakerjaan dan perkenalkan nama saya Feby Hidayatul Rahmat dengan NIM 21011100096 sebagai tim mediator. Kenalkan, nama saya Adam Maulana Yusuf dengan NIM 2101111100095 sebagai pengusaha. Saya Dewi Ratnasari Tambah dengan NIM 2101111000093 sebagai pekerja wanita yang di PHK. Saya Christian Renard Sirait dengan NIM 2101111000094 sebagai suami dari korban yang di PHK. Baik, tidak perlu berlama-lama, kami langsung perkenalkan nama saya Feby Hidayatul Rahmat sebagai tim mediator pada mediasi pagi hari ini. Baik, bagaimana Pak pengusaha? Mohon maaf sebelumnya Pak, saya hanya mem-PHK satu karyawan wanita Pak, yaitu Ibu Dewi Ratnasari Tambah Pak. Saya memohon pada Bapak mediator untuk mengeluarkan Bapak yang satu ini karena dia tidak memiliki kaitannya dengan PHK ini Pak. Terima kasih Pak. Silahkan Ibu Dewi. Ini Pak, di Padang sebelumnya yang sebelah saya itu suami saya itu saya minta untuk mendampingi saya karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk datang sendiri ke sini, dan sebelumnya kan saya sudah meminta izin kepada Bapak mediator untuk mengajak suami saya masuk ke sini. Jadi gimana Pak, bisa dijelaskan ke Pak Adam perihal izin suami saya di sini? Baik Bapak Adam, jadi Bu Dewi tadi sudah meminta izin kepada saya untuk membawa suaminya karena kondisinya yang kurang memungkinkan karena saat ini lagi hamil. Mohon maaf, bisa dimengerti. Ya. Mungkin Bapak Adam bisa menjelaskan kronologi kenapa terjadinya PHK tersebut. Jadi sebelumnya seperti ini Pak, Ibu Dewi Ratnasari Tambah ini merupakan karyawan tetap di perusahaan kami Pak. Akan tetapi Ibu Dewi Ratnasari Tambah ini sedang mengalami hamil Pak. Nah, di mana dalam 3 bulan terakhir Ibu Dewi Ratnasari Tambah tidak perform dalam kerjaannya Pak. Beliau selalu muntah-muntah, kadang ke tempat kesehatan, tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, dan itu menghambat kinerja dari perusahaan kami Pak. Ditambah perusahaan kami sedang mengalami defisit keuangan Pak. Di mana kami perlu efisiensi untuk tetap memastikan perusahaan kami berjalan sebagaimana mestinya dan meraih profit sebesar-besarnya Pak. Oke, baik. Bagaimana Bu Dewi? Jadi gini Pak, kemarin tepatnya pada saat saya masuk kerja pagi-pagi, saya dipanggil ke ruangannya Pak Adam. Nah terus di situ saya dikasih surat PHK. Terus kan saya tanyakan kenapa saya di PHK. Ternyata katanya alasan saya hamil dan saya kerjanya tidak efisien. Tapi setelah saya baca surat keterangannya, di situ ada kekeliruan Pak. Yang mana kan saya sebenarnya adalah pekerja tetap di sana yang udah kerja sekitar 9 tahun lamanya. Tapi yang saya dapatkan tidak sesuai pesangonnya. Saya cuma mendapat 4 bulan gaji saya saja untuk jadi pesangon. Jadi alasan Bapak Adam ini memecat saya karena sedang hamil, terus pesangon saya dikurangi, itu rasanya tidak sesuai Pak dengan apa yang saya kerjakan di perusahaan Bapak Adam selama 9 tahun lamanya. Jadi begitu Pak, kayak ini akan saya sampaikan di mediasi ini karena menurut saya itu tidak sesuai, terjadi ketidakadilan apa yang saya rasakan Pak. Benar Pak, saya sepakat sama istri saya. Bapak ini tidak punya hati nuraninya itu sudah hilang. Bapak kenapa mem-PHK istri saya dengan alasan karena dia muntah-muntah? Memangnya kenapa Pak? Baik. Karena gini Pak, sebentar, kami jelaskan dulu Pak, kami luruskan. Kenapa kami mem-PHK? Karena keuangan ke perusahaan kami sedang sulit juga. Kami harus melakukan efisiensi antara kinerja perusahaan, antara pegawai dan antara keuangan. Kalau kami tidak mem-PHK Ibu Dewi, itu akan merugikan perusahaan kami Pak. Sehingga perusahaan kami akan bangkrut. Perihal kenapa pesanan? Tapi Bapak tidak bisa saya itu saja untuk mem-PHK orang karena alasan dia hamil. Baik, tenang. Baik, tenang ya. Jadi Bapak Adam itu tidak sesuai dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sudah mengerti? Jadi lebih baiknya tidak ada emosi-emosian dan harus diselesaikan secara keluarga. Dan bagaimana Ibu Dewi permintaannya kepada Bapak Adam?
Jadi gini Pak, saya punya permintaan ya, kan ini saya sudah mau melahirkan sebentar lagi, mungkin saya bisa mendapat cuti, jangan di PHK. Sekalipun memang benar-benar saya di PHK, tolong pesangon saya disesuaikan. Jadi gitu Pak, karena saya rasa tidak adil rasanya begini. Ya. Bagaimana Bapak ada? Seperti ini Pak, untuk cuti, kami tidak bisa memberikan cuti karena kalau kami memberikan cuti artinya kami akan tetap menggaji saudara Dewi. Kami tidak juga bisa memberi pesangon karena keuangan kami yang sedang sulit. Di posisi ini bukan hanya karyawan mengalami kesulitan, tapi pengusaha juga. Karena pengusaha di sini berusaha untuk memastikan seluruh karyawannya berjalan dengan semestinya. Oke. Saya akan terima saja mengorbankan satu karyawan dan menyelamatkan karyawan yang lainnya. Oke, baik. Saya tidak setuju, Pak. Menurut Bapak mediator tadi, bilang kalau Bapak itu sudah melanggar kan? Lagi pula ini anak saya yang pertama, Pak. Oke, kenapa Bapak tega gitu? Mata pencarian kita dari sini doang. Saya juga sudah di PHK juga. Tolong Pak, hati nuraninya Pak. Kok bisa enak-enakan gitu? PHK untuk egois Bapak ini ya? Oke, baik. Bagaimana Bapak ada? Masalah keluarga itu kan sebenarnya kan masalah kalian berdua kan. Saya tidak ikut campur dengan urusan keluarga kalian. Saya sebagai pihak yang memberi pekerjaan adalah untuk memaksimalkan kebijakan-kebijakan ini untuk seluruh karyawan. Oke, baik. Untuk keuangan keluarga kalian itu kalian harus sendiri. Saya tidak tahu mengenai ini. Oke, baik. Jadi Bapak Anda masih ingin mem-PHK Ibu Dewi. Iya Pak. Nah, tapi kata Ibu Dewi tadi latar belakangnya bahwasanya uang pesangonnya tidak sesuai dengan apa yang di undang-undang. Jadi Bapak sebagai pengusaha, kalau latar belakangnya seperti apa, itu memang salah. Tapi kalau Bapak masih mem-PHK Ibu Dewi, itu nggak apa-apa. Tapi asalkan uang pesangonnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia. Begitu Bapak. Bagaimana? Kalau perusahaan kami tidak punya uang, apa yang mau dibayar Pak? Itu sudah sesuai dengan undang-undang Bapak. Jadi Bapak tidak bisa untuk tidak membayar upah atau gajinya yang sudah dipekerjakan oleh Ibu Dewi. Bagaimana kalau saya tawarkan seperti ini saja? Ibu Dewi boleh bekerja kembali di perusahaan kami setelah Ibu Dewi melahirkan dan dalam kondisi fit. Akan tetapi selama masa Ibu Dewi tidak bekerja, Ibu Dewi tidak akan mendapat gaji dari kami. Bagaimana Ibu Dewi? Bagaimana? Kira-kira kan sebentar lagi saya mau melahirkan, jadi saya minta tenggat waktu juga kejelasannya dari Bapak Adam. Misal saya sudah melahirkan nanti berapa bulan saya langsung bekerjanya gitu Pak. Bagaimana Bapak Adam? Jadi kandungan ibu ini sudah yang berapa sekarang kalau belajar? Sudah 7 bulan Pak. Jadi kan estimasi Ibu Dewi ini akan melahirkan di 2 bulan berikutnya, 2 bulan yang akan datang. Mungkin 5 bulan dari sekarang Ibu Dewi bisa datang lagi ke kantor dan bekerja. Tetapi selama 5 bulan Ibu Dewi tidak bekerja, kami dari perusahaan tidak bisa memberikan gaji kepada Ibu Dewi. Akan tetapi karena saya merasa Ibu Dewi berjasa untuk membantu perusahaan kami dengan loyalitas 9 tahun, saya akan memberi bantuan dari uang pribadi saya untuk biaya persalinan. Bagaimana Ibu Dewi? Bagaimana? Oke. Mungkin itu bisa kami sepakat Pak. Jadi saya dengan suami saya sepakat begitu Pak. Oke. Jadi kita sepakat ya Bapak Adam dengan Ibu Dewi. Jadi kami di sini sudah selesai dengan mediatornya. Baik, setelah mediasi antara kedua belah pihak sudah selesai, jadi kami akan membuatkan akte untuk perjanjian ini dan disetorkan untuk ke pengadilan hubungan industrial. Oke, baik. Silakan berjabat tangan antara kedua belah pihak. Baik, jabat tangan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Dari sini aja video ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.